Halo rekan-rekan, selamat datang kembali pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, saya Rara Ayu dan materi kita hari ini adalah analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Perlu kita tahu terlebih dahulu kenapa sih harus ada analisis keuangan. Analisis keuangan adalah alat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kelayakan usulan usaha, khususnya dilihat dari aspek kuantitatif yaitu keuangan, atau menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan juga menilai apakah proyek akan berkembang terus. Jika sebuah usulan rencana bisnis tidak dilengkapi dengan perhitungan aspek ini, maka sulit dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan usaha tersebut. Komponen kebutuhan investasi. Biaya pra-investasi itu ada biaya pembuatan studi kelayakan, biaya pengurusan izin-izin, biaya entertain, ada juga biaya pembelian aktiva tetap yaitu biaya tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, dan juga inventaris kantor. Ada juga biaya investasi yaitu biaya modal kerja atau biaya operasional yang terdiri dari biaya bahan baku, upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, dan juga biaya pemasaran. Dalam membuat satu perusahaan atau Anda membuat suatu studi kelayakan, komponen-komponen ini sangat perlu dan sangat penting. Jadi kadangkala banyak sekali perusahaan yang tidak menilai aspek keuangan terlebih dahulu, sehingga di tengah jalan proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan karena lemahnya perencanaan keuangan. Analisa keuangan apa saja? Yang pertama, perkiraan biaya kegiatan usaha. Jadi dalam dasar perkiraan biaya ada patokan harga yang digunakan dalam studi kelayakan. Apakah harga berlaku atau harga dalam kurun waktu tertentu? Demikian juga mata uang yang digunakan, baik biaya investasi maupun modal kerja. Jadi perincian investasinya ada biaya prainvestasi, biaya aktivitas tetap, dan juga biaya operasi. Yang kedua, kita harus menganalisa rencana pembiayaannya. Rencana pembiayaan harus menyebutkan secara rinci sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha. Nah, dari mana saja sumber pembiayaan investasi itu sendiri? Pertama, modal sendiri, yang kedua modal asing. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan, biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba dan laba yang belum dibagi. Jika sumber pembiayaan investasi tersebut dari modal asing, biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman serta terdiri dari pinjaman dari bank dan juga non-bank. Lalu ada lagi yang harus kita perhitungkan dalam analisa keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Bagaimana perkiraan penerimaan, pengeluaran, dan juga pendanaannya. Dalam penerimaan, sumber penerimaan berasal dari penerimaan operasional dan juga penerimaan non-operasional. Penerimaan operasional, penerimaan yang diterima dari hasil penjualan barang yang telah diproses, sehingga dalam penjualannya mendapatkan nilai tambah dari pembelian pertama. Penerimaan non-operasional, penerimaan dari efek sampingan usaha itu sendiri seperti penerimaan bunga bank, sewa kendaraan, dan juga penerimaan bonus atau pada saat belanja barang. Kita beralih ke pengeluaran. Pengeluaran bisa dibedakan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan juga investasi. Biaya tetap biaya yang sifat pengeluarannya rutin tanpa mempedulikan adanya biaya produksi atau ada tidaknya produksi, seperti biaya telepon, gaji atau honor karyawan, biaya listrik, biaya perawatan mesin atau aktiva, dan juga sebagainya. Biaya variabel, biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi yang jumlahnya tergantung pada volume produksi. Sifat biaya variabel, biaya yang sifatnya sementara atau biaya akan menjadi penerimaan setelah menjalani proses pengolahan atau produksi seperti biaya bahan baku. Biaya yang sifatnya habis, itu merupakan juga sifat biaya variabel.
yang digunakan untuk membiayai proses produksi upah buruh, bahan bakar, transportasi, sewa gudang, dan juga sebagainya. Pada investasi, investasi itu adalah pengeluarannya sifatnya tidak habis dan bahkan dapat bertambah nilainya karena investasi itu dirawat dan disusutkan dari nilai belinya. Investasi itu dapat berupa gedung, tanah, mesin-mesin, peralatan kantor, alat angkut, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah pendanaan. Sumber-sumber finansial untuk membiayai kegiatan usaha yang akan menimbulkan kekayaan baik dari modal sendiri maupun modal asing. Penerimaan, pengeluaran, dan juga pendanaan dalam studi kelayakan bisnis dituangkan pada penyajian aliran kas yang menggambarkan kebutuhan modal untuk usaha. Pada analisis keuangan, kita akan mengenal berbagai macam laporan. Yang pertama seperti proyeksi rugi laba. Ini dilakukan adalah laporan dalam periode waktu tertentu. Apa saja yang mencakup proyeksi rugi laba? Yang pertama penerimaan, kedua biaya variabel, yang ketiga margin. Margin adalah selisih antara penerimaan dan juga biaya variabel. Ada biaya tetap, laba sebelum pajak, pajak, dan juga laba bersih. Lalu kita mengenal lagi proyeksi arus kas, yang terdiri dari saldo awal tahun, penerimaan, biaya variabel, marginnya itu selisih antara penerimaan dan juga biaya variabel. Ada biaya tetap juga, investasi, ada pendanaan, surplus dari modal sendiri dan juga kredit, dan saldo akhir tahun, ya, itu poin 1 sampai dengan poin 7. Lalu ada juga kita akan bertemu dengan metode penilaian investasi. Jadi tidak mungkin kita menginvestasikan tetapi kita tidak tahu bagaimana menilai investasi itu sendiri, berkembang atau stagnan. Yang pertama ada yang namanya metode periode pengembalian atau lebih dikenal dengan payback period. Payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan atau penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Metode yang kedua, metode nilai sekarang bersih atau the net present value method, yaitu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan atau nilai sekarang. Metode selanjutnya adalah metode indeks profitabilitas. Ini adalah perbandingan antara present value arus kas dengan investasi awal. Metode selanjutnya adalah metode internal rate of return. Tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau kita kenal dengan IRR. Tingkat bunga yang sama menjadikan NPV sama dengan 0 karena PV arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awal. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang, jadi arus kas didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Demikian rekan-rekan, saya sudah memaparkan tentang apa saja analisis keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Alangkah baiknya kalian melanjutkan lagi pemahaman Anda untuk membaca materi dalam modul. Demikian penjelasan saya, selamat belajar dan sampai jumpa.